Halo teman-teman, jadi selamat sore. Hari ini kita kedatangan subscriber dari Wawa dari Kendari. Ini Bang Aat. Say hello dulu. Nah, jadi dia berencana untuk servis ringan di tempat saya. Jadi biasanya servis ringan itu adalah ganti oli, ganti saringan oli, servis fuel pump, cuci saringan bensin juga, kemudian cuci injektor atau bisa dibilang biasanya infus, kemudian cuci TB throttle body, kemudian kita akan setel lagi langsamnya, soalnya ini langsamnya terlalu tinggi. Kemudian kita cek juga busi apakah kelonggaran celah businya itu masih sesuai standar. Kemudian kita cek juga resistensinya si businya juga. Oke, pertama kita buka dulu kap-kapnya semuanya, soalnya untuk buka throttle body ini kita perlu buka kap bagian depan dan belakangnya. Nah, mungkin untuk setelah ini kita akan review motornya juga, soalnya ini kayaknya partnya keren-keren semuanya. Oke, untuk pembongkarannya kita mulai dari belakang ke depan juga. Ada bengong juga loh. Kebuka nih kap depannya. Saya bagian belakang.
kecil sekali tuh kayaknya kita lihat. Mungkin mas apa nih biasa itu ada di ukurannya atau? Iya, model ini kan ada di model satu sampai satu. Itu kan. Sudah. Oke teman-teman sekalian, belian UPN ada di bengkel itu yang samping rumah. Oke, bagian depan sudah terbuka guys. Nah kita lihat di sini banyak oli-oli di sini, tapi ini bukan bocor kok, cuma oli dari mangkoknya sini keluar dan sini. Oke. Kita masih terkendala untuk membuka ini pembawa barang-barang atau tempat tasnya, jadi dia menggunakan kunci L nomor 2. Jadi pas ini mau dibuka ternyata saya nggak ada kunci-kuncinya, jadi untuk sementara kita akan melakukan pembersihan injektor dulu. Oke. Jadi sebenarnya kita juga mau memeriksa di bagian sini, bagian saringan udaranya, tapi karena ini kita terkendala masih ada tameng yang ini belum bisa terbuka, jadi kita buka dari mana ya, dari sini saja bisa kok. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita akan mengecek tekanan pompa bensin apakah masih standar atau tidak. Karena gasnya ini terlalu tinggi atau langsung terlalu tinggi, maka kita akan kasih turun dulu gasnya. Gas ini? Hah? Gas ini ya? Iya. Jangan begini ya ini. Oh tertinggi anu kan? Jarum kita? Iya. Ya biasa itu kalau terlalu ringan udah mati. Oh. Jadi ownernya minta biarkan saja begitu gasnya terlalu tinggi. Oke, kita langsung saja cek bagian pompanya.
nggak jadi bongkar kan? Soalnya ada kunci L di situ. Ya. Begini nih kalau kita pilok sananya, besi behelnya tuh di atas kupas begitu. Berapa topik speednya sekarang motor? Lepas nanti nih. Oh, Ini ada silimiska ada berapa kita kan tadi? masa? Dari tadinya McD sampai sama sampai ke Berasa sih. enggak. Warna apa, putih kah? Sebenarnya jam tinggi kan saya sama temanku. Dalam berasa aku Sampai asap hitam. Biasanya dilihatnya kalau hitam. Oke, kita langsung lepaskan. Kita berhentikan. Masuk ya? Duduk. Oke, kita akan melihat berapa tekanan dari pompa bensinnya juga ini. Jadi di sini yang merah itu ada bar dan PSI. Halo teman-teman, jadi sebelum masuk ke video saya akan menjelaskan mengenai konversi pada tingkatan-tingkatan tekanan ini. Jadi di sini sudah ada 4 kolom. Ini diambil dari website konversi. Jadi di sini ada 4 kolom bar, PSI, KPA dan MPa. Jadi untuk di alat ukur saya sudah ada, dia menggunakan PSI dan bar.
dan sementara di bar itu yang warna merah yang 0 sampai 10 itu, sementara untuk PSI itu 0 sampai 140. Nah, patokan saya kali ini yaitu kita akan melihat bar. Nah, untuk konversi pertama kita akan melihat bar. Jadi ini konversinya satu bar itu sama dengan 100 kPa, karena pada pengukuran ini dia menggunakan kPa juga dan sentimeter kubik sih, tapi kita akan melihat kPa nya saja. Jadi untuk PSI nya kita nggak terlalu lihat. Jadi satu bar itu sama dengan 100 kPa, sama saja dengan 200. Jadi kita ibaratkan tambah 0 saja di belakangnya. Jadi misalkan 6 itu 6 bar itu sama dengan 600 kPa, atau 7 bar itu sama dengan 700 kPa, atau kalau 7 bar itu sama dengan 101,5 PSI. Tapi kita patokannya kPa saja, tapi kita konversi dari bar ke kPa. Oke, kita lanjut ke gambarnya. Saya akan mengajarkan teman-teman cara baca dari alat ukur saya ini. Oke. Nah, ini sudah tampil. Jadi di alat ukur saya ini ada 0 sampai 1 atau 100 kPa, kemudian 2 atau 200 kPa, kemudian 3 atau 300 kPa, dan 400 kPa. Jadi ini antara 200 sampai 300 kPa ini ada 4 garis. Jadi 4 garis ini adalah kelipatan 2. Jadi misalkan ini 220, kemudian 240. Jadi dia kelipatan 20 lah. 220, 240, 260, 280, dan ini naik ke 300. Jadi begitu cara bacanya. Jadi kita akan melihat juga gimana nanti hasil pengukuran dari pompa bensinnya dari subscriber kita ini, apakah tekanan dari pompa bensinnya masih bagus atau memang sudah lemah. Untuk tekanan standarnya sendiri untuk Jupiter Z1 ini ada di antara 270 sampai 330 kPa. Oke. Jadi ini yang paling bagus itu di angka tengah-tengahnya lah. Kalau misal angkanya di bawah 270, misalkan 260, artinya full pump kamu sudah harus ganti karena tekanannya sudah tidak kuat lagi. Oke teman-teman, kita masuk ke pengetesan videonya. Oke, ini lagi. Ini sudah kita pasangkan lagi seal tip. Kita cek lagi. Jadi tekanannya itu ada di angka 2, di sini tadi. Jadi untuk tekanan bahan bakar untuk fuel pump itu ada di 270 sampai 330. Jadi tadi itu ada di angka 2,7. Di sini. Dia sudah mau mendekati ke 3. Kayaknya ini kelipatan 2. Jadi 2,2 4,8 begitu ya. Genap begitu. Jadi 270. Kita cek pas bunyi juga. Jadi tekanannya akan naik ke yang sebelumnya. Ini tekanannya oke, standar. Kita cek gas. Bagus sih. Nah, setelah melakukan pengetesan, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, ini hasil screenshot dari hasil pengetesan tadi. Untuk standar ya tekanan fuel pump Jupiter Z1 yaitu di angka 270 sampai 330 kPa atau 2,94 kgf cm kubik.
dan kita mendapatkan hasil di tekanan fuel pump ini yaitu 280 kPa, yang artinya ini standar, oke lah, karena dia berada di antara di bawahnya 300 kPa. Jadi yang bagus itu sebenarnya dia di angka seperti ini, tapi kalau naik-naik lagi lebih bagus lagi. Dan ini kan motor 2018, mungkin tekanannya agak kurang dan bagaimana, tapi ini oke lah, karena ini angkanya di atas 270, yaitu dia di angka standar. Tapi kalau misal ini angkanya tadi 260, artinya rotak ini harus ganti. Jadi teman-teman, kalau misal teman-teman ke bengkel umum atau bengkel biasa, terus teman-teman dibilang sama mekaniknya, bilang, oh ini rotaknya ganti, karena motor teman-teman berebut, jadi teman-teman ganti saja rotaknya. Ternyata pas ganti rotak masih tetap begitu, kemudian diganti kiproknya, ternyata salah lagi. Jadi banyak diagnosa salah sehingga merugikan teman-teman dalam memperbaiki motornya. Jadi ujung-ujungnya teman-teman yang rugi. Jadi bagusnya teman-teman kalau memperbaiki motor harus dengan alat-alat ukur yang bagus. Jadi contohnya seperti ini, kita tahu bahwa si pompa bensin ini masih bagus, masih oke. Jadi kita akan melakukan pembersihan injektor lagi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi kita kedatangan subscriber lagi satu. Ini dari mana ini? Dari lumba-lumba. Oke, dari lumba-lumba. Nah, ini motornya dia. Setuan hitam masih standar. Hanya ada rubahan saya lihat di ban depannya, Di. Ban belakang. Oh, depan belakang ini. Nanti kita review dia. Bersih itu motornya, tidak kotor sih. Lebih kotor saya punya motor ya. Oh, kita buka injektornya. Oke, ini penampakan injektornya. Oke. Panas sih. Nah, jangan lupa ada baut di sini nomor 10. Keras, Pak. Belum pernah dibuka ininya, Di. Sekarang sekali. Masih ada lemnya. Keren ya.
Kalau baut dari Yamaha biasa ada lemnya di ujungnya, itu ditaruh, makanya agak keras dia. Tidak ada slack tuh. Biasanya kalau dari Yamaha itu ada lem di sini ditaruh, makanya agak keras kalau baru pertama dibuka. Oke, ini injektornya. Jadi ini dari 2018, belum pernah dibersihkan toh. Jadi kita akan membersihkannya menggunakan dua metode. Kemudian kita lepas ini. Jadi di dalam sini tuh ada saringannya juga. Jadi kadang kalau dari pompa bensin lolos kotoran biasanya akan nyangkut di sini. Jadi untuk membersihkannya kita semprot dia dari belakang. Oke teman-teman, jadi kebetulan injektor cleanernya masih dibeli. Soalnya yang satu kemarin ini yang penyemprotannya itu saya modifikasi untuk seperti ini. Sekarang itu bentukannya seperti ini. Nah, jadi ini bentuk injektor dari motor ini. Oh iya teman-teman, seputar informasi buat teman-teman yang modifikasi, ini kan sudah upgrade ke Noken As BRT. Nah, jika teman-teman ingin menambah kecepatan, kemudian acuannya teman-teman adalah injektor, teman-teman walaupun ganti injektor fiction atau pindah sayur guys. Oke, jadi teman-teman kalau misal mau ganti injektor dengan punya motor CBR 150 RR atau misal fiction, itu nggak akan pengaruh guys. Jadi yang teman-teman mesti ganti itu untuk menambah kecepatannya itu ECU-nya, karena ECU yang memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar lebih tinggi, dan juga motor itu lebih membutuhkan arus listrik yang lebih banyak, karena semprotan ini itu berasal dari perintah si injektor. Oke. Perintah si ECU maksudku, bukan perintah si injektor. Oke, sambil kita tunggu sambil kita tunggu cairannya datang, penyemprotannya, saya mau review sedikit dulu bagian rantainya. Jadi ini di sini ada gear triple S, gear belakang. Aduh, kenapa dilepas ini? Gear belakang, depan ini dia sebenarnya dua kancingan tapi dipakaikan dengan satu mata kancingan. Ini yang tipe 415 yang tipis guys. Jadi ada dua macam gear. Pertama yang tipis dan tebal. Nah, ini dia yang tipisnya. Dan gear ini sebenarnya teman-teman tidak bisa dipakai touring atau perjalanan jauh, karena biasanya itu berefek sekali. Jadi apa bedanya? Itu bedanya nih, dia gearnya tipis, kecil nih.
kecil kan, kecil. Dia kayak rantai sepeda begitu. Berbeda sama gear standar. Gear standar itu lebih besar, tebal. Ada kok yang triple S yang tebal begini juga. Tapi ini gear standar itu lebih cocok dipakai touring dan perjalanan jauh. Ini untuk depannya itu nomor 41. Sementara yang depan nanti kita tanya ownernya. Soalnya di sini tidak nomornya. Kecuali kita hitung satu-satu dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita hitung satu-satu saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kayaknya 13 deh atau 14 ini. Nanti deh kita tanya langsung. Kemudian ban ini IRC Pasti Pro nih. Pasti Pro ukuran 9080 17 MC 46S. Kemudian di depan Pasti Pro juga 9080 17 MC 46S. Kayaknya sama deh depan belakang. Kemudian apakah akan kandas di sini? Ternyata kandas, guys. Buktinya ini sampai dipotong di sini. Ini juga dipotong. Jadi ini bisa ban bisa masuk kecuali potong ininya, spakbornya. Tapi teman-teman tahu nggak resiko jika teman-teman potong ininya, pelindung spakbornya? Jadi resikonya yang paling terbesar itu adalah pada saat teman-teman injak lumpur atau misal jalan becek, nanti itu lumpurnya itu bisa mengenai ini shock breakernya. Dan apa risiko jika shock breakernya ini kena kotoran dan silnya ini kena kotoran? Biasanya akan ada karat di sini sehingga menimbulkan goresan seperti ini, lihat. Nah, jika sudah ada goresan seperti ini biasanya risiko karat dan juga seal bocor. Dan jika seal bocor biasanya maka shock breaker depan akan mati. Jadi sebagai contoh, kalau ini mati, shock breaker yang ini mati dan ini hidup, maka nanti motor itu jalannya nggak stabil, guys. Jadi ini pengetahuan saja. Dan ini juga sudah ganti piringan cakram. Ini dia mereknya, TDR Racing. TDR Racing 3 mm. Oke, cocok ini. Saya lihat kampas rem juga kena juga di sini, kena full, tidak ada celah. Karena ukuran diameternya saya lihat sama kok. Coba teman-teman lihat. Oke, untuk selang rem dia ganti juga. Dia pakai TDR, selang rem merek TDR nih. Ini nanti kita tanya orangnya langsung pas datang. Ini dia pakai yang botol di luar. Nah, ini caranya dia untuk ngakalin biar selang botolnya itu bisa nempel dengan bagus. Jadi dipasangin semacam plat di sini. Kalau nggak salah besi plat ini harganya 3.000 deh, kalau nggak salah sih. Mungkin dengan baut nggak tahu berapa. Ini baut plat sama yang dipakai untuk plat motor. Oke, itu saja sih bahan racingnya yang saya lihat, sepanjang saya lihat. Lengkap tuh, biar susunannya sih terlengkap.
Oh ya, untuk injektor ini kita tidak boleh semprot dari belakang sini, soalnya ini lubang penyemprotannya kecil sekali, takutnya nanti bisa merusak lubang penyemprotan injektornya ini. Oke, untuk pembersihan pertama itu kita semprot dari belakang, karena di sini ada saringan dan ini juga tidak bisa dibuka, jadi kita semprot dari belakang agar kotorannya itu naik ke atas. Oke. Untuk pembersihan pertama sudah selesai, kita lakukan pembersihan yang kedua lagi. Jadi untuk memasang ini, di sini kan karetnya kering, jadi akan setengah susah masuk nanti di sini. Jadi kita kasihkan minyak di sini, minyak di karetnya biar dia bisa masuk. Yang kedua lagi. Ini kita pasang lagi. Nah, untuk pemasangan klipnya itu seperti ini, teman-teman kan. Nah, ini posisi di sebelah sini. Ingat ada karet di sini. Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Serangan ke biasa, Sanmuri kemana? Oh. Oke, kita sudah sambung kabelnya. Ini ingat positif di sini sebelah kiri dan negatif sebelah kanan. Oke, yang kita pasang yang negatif dulu warna putih. Oke. Ini sudah terpasang, kemudian kita pasang yang ke berikutnya. Naik dulu.
Baru anu bang, panjangan bilang. Oke, nanti modelnya seperti ini. Bisa kau tahan di sini? Kau anak tulisnya. Kalau meledak ini jangan kau kaget. Belakang kita. Tidak, karena di sini biasa keras tekanannya, paling udah lepasin. Oke. Tekan ini. Tekan. Lepas. Nah, tekan lagi. Lepas lagi. Tidak karena oke nih lagi. Oke, lepas. Oke, kita tanpa botol. Kan lagi. Oke. Sudah bagus ini karena dia terfokus di bawahnya. Terus dia lurus tanpa ada celah di samping-sampingnya. Kita kasih dekat-dekat saja. Yang lagi ya. Kita cari kelurusan. Lagi. Oke. Lagi. Oke. Sudah itu. Nah teman-teman, kali ini kita akan menganalisa semprotan dari injektor ini. Nah coba kita perhatikan, nah dia sudah menyebar bagus dan terfokus ke bawah dan tidak ada garis putus di tengah. Nah kita terus bersihkan dan semprotannya sudah kuat dan mantap. Ini saya kasih slow ya, soalnya yang sebelumnya itu cepat sekali. Coba teman-teman perhatikan, tidak ada celah, tidak ada kerusakan dan sangat mantap. Dan buat teman-teman yang mau servis injeksi juga bisa ke tempat saya. Bayarnya cuma 60.000 saja guys. Saya sudah siapkan juga bahan-bahannya, jadi teman-teman sisa bayar aja. Dan teman-teman bisa juga melihat langsung proses dari servis injeksinya nih, biar teman-teman juga mungkin bisa servis sendiri tanpa bawa lagi ke bengkel, karena ini termasuk mudah sih, mudah buat yang paham. Dan untuk subscriber juga bisa belajar dari video saya tentang servis injeksi, sangat gampang kok. Jadi ini yang paling inti dari servis injeksi. Ini aja teman-teman, lihat semprotannya sudah terfokus ke bawah dan sudah bagus. Nah lihat. Oke teman-teman, dan juga untuk alat-alat ini sangat sederhana kok dan sangat gampang dibuatnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman ingin membuat alat dari servis injeksinya ini, karena semua tersedia di sekitar kita. Oke. Jangan lupa subscribe. Fokus di depan. Ini putaran semua. Kemarin dia meledak sini, tapi di selangnya. Karena apa? Ini kan keras cairannya ini. Pas lagi. Begitunya. Begitunya. Oke, untuk injektor sudah, kita langsung menuju ke busi lagi. Keras biasanya.
Kerasnya. Ini pernah dibuka ini, Dik? Mati. Ini memang kalau sesuatu yang jarang dibuka keras. Jadi untuk membuka busi ini kita harus tahu dulu mesinnya panas atau tidak. Kalau kita membuka busi itu mesin tidak boleh panas, jadi harus kondisi dingin. Wih, anjay. Nah, biasanya kalau busi seperti ini terlalu banyak keraknya dia nih. Ini namanya karbon, ini yang di atasnya. Kalau untuk warnanya sudah oke sih, merah bata sudah standar. Tapi samping ini ada karbonnya juga. Nih. Untuk lubang busi tidak ada kebocoran, aman. Lubang busi yang di sana tidak ada kebocoran di olinya. Jadi masih oke. Kita cek businya apakah ini masih standar. Nah, ini busi standarnya Jupiter Z1, belum pernah diganti, CR6 HSA. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau ganti busi, misalkan teman-teman mau ganti busi iridium, ini perbedaannya busi iridium dan busi standar. Kalau busi standar itu kita lihat saja dari kepalanya sini. Nah, ini kepalanya agak besar dia. Jadi nanti pengapian itu antara ini yang besi ini sama besi yang di atasnya, dia itu lebih apa deh? Lebih besar dia pengapiannya, lebih lebar ke sini. Sementara untuk iridium dia kayak macam jarum dia di ujungnya. Jadi pengapian tuh lebih terfokus di tengah di sini. Makanya terus apinya juga lebih besar. Makanya biasa ini iridium di motor-motor road race saja atau motor bore up. Ini untuk mendapatkan pengapian yang lebih besar. Tapi untuk mengganti ini teman-teman juga harus upgrade di bagian ECU, biar si ECU bisa memerintahkan injektor lebih banyak menyemprotkan bahan bakar. Jadi percuma teman-teman ganti injektor, misalkan injektor yang R15 yang lebih besar cc-nya itu tidak akan berpengaruh, karena ECU tidak diperintah untuk menyemprotkan si injektor. Jadi untuk mendapatkan bahan bakar yang lebih banyak itu perintah dari si ECU, bukan perintah dari injektor. Injektor hanya menerima perintah dari si ECU untuk menyemprotkan sekian bahan bakar untuk ke mesinnya. Oke, untuk busi ini kita akan bersihkan dulu menggunakan pembersih tadi. Sebenarnya yang bikin lama ini anunya, servisnya, kontennya sebenarnya. Hah? Ini namanya kiprok ini. Ini namanya kiprok. Jadi ini yang mengatur kelistrikan di lampu-lampu. Jadi biasa orang kalau mau ganti DC itu di sini diubah. Ini lampu LED. Sudah DC seperti ini. Nanti kita lihat. Biasa kalau DC itu tuh kalau kita kasih nyala motor ini tidak berkedip-kedip karena dia bukan nyala mesinnya, cuma menyala lampu sinyalnya. Oh. Jadi pas dikasih nyala ini di on tidak menyala ini. Oh, berarti ini masih AC.
Oh, berarti kamu beli ini yang support AC ini. Nanti kita tes. Jadi kalau itu biasa rusak toh, ini kiprokmu. Jadi pas kau gas motor pasti redup semua lampu. Begitu jadi. Saya mau pas bubur nah. Udah jual. Oh, pernah kau begitu? Nggak bubur, susah lagi cari. Mahal lagi pak. Masa? Nah itu biasa kiprok dia. Ini tripodnya. Air. Ini balik. Masalah. ini yang bikin lama kontennya tripod. Nah kita kontenan kita dapat uang. Hah? Adsen. Ada nih. Kita berapa deh? Untuk anu tuh saya stop dulu lah. Kita sama. Clickbait. Banyak. Sikat gigi sayang kotak langsung bersih. Clickbait biasa itu anu jelek. Kadang tuh orang cuma klik saja. Karena itu kan bukan cuma diklik saja, harus dinonton sampai habis. Oke, kita sikat saja. Sudah banyak nih anu nih. Mau diamplas lagi nih. Biasa kalau ada karet di sini di busi ini, nah ini kan ada kurusi di atas ini. Nah jadi pada saat pengapian itu apinya kemana-mana, makanya pengapian itu kurang bagus. Kita butuh amplas untuk membersihkan busi ini. Ganti saja nih businya toh. Nih. Sama ini. Ini kan busi standar ini CR6 HSI. Oke, untuk celah businya ini dia di antara 0,6 sampai 0,7 mm. Kita akan menggunakan filler gauge untuk mengetahui posisi celah busi ini apakah sudah standar atau mungkin dia terlalu dekat, terlalu rapat. Soalnya kalau celah busi ini terlalu rapat dengan si ini businya ini, yang terjadi motor biasa berebut-berebut dan susah hidup. Makanya ada celah busi standarnya dia, yaitu 0,6 sampai 0,7 mm. Ini dia. Nah, sudah berkarat. Kena apa ini? Kena corona. Ini kelihatan tulisannya ini Pak. Filler gaking namanya. Saya dulu. Sangat. Aduh, nggak kelihatan nyangkanya. Bakar saya ini. Soalnya kena air aki tuh hari. Aduh, angkanya nggak kelihatan. Jadi ini tuh untuk ukur celahnya ini, celah standarnya. Nah, begini. Mana videonya? Dijual. Nanti kita ganti saja ini. Soalnya ini sudah nggak kelihatan angkanya. Kayaknya 0,6 ini. Aduh, tidak ada ukurannya.
Oke, saya buang saya ini. Oke, ini kita bersihkan saja. Pengukuran celah busi kita skip dulu. Apa itu mana? Segitiga? Oh, Harus biasa yang putar kiri. oh lemnya. Oh, biasa habis dicuci tuh, toh dia tak putar-putar. Oke, kita pasang lagi businya guys. Nah, untuk subscriber yang bertanya apakah pemasangan busi itu harus kencang atau tidak boleh terkencang, harus dikendorkan. Jadi untuk pengencangannya juga busi ini ada, yaitu 6 Newton kalau tidak salah, kalau bukan 63. Nanti saya tunjukkan di gambarnya di atas. Jadi ini tidak boleh kendor juga, soalnya jika kendor nanti kompresi bocor dan juga oli bisa bocor juga dari celah businya. Jadi kita kencangan saja. Oke, sudah busi. Dan teman-teman, untuk kepala businya jangan dicabut karetnya. Jadi kalau fungsi karetnya ini untuk menghalau si air masuk ke dalam businya. Kita pasang lagi injektornya. Oke, sebelum memasang injektornya kita keluarkan dulu bensin yang kotor, atau mungkin ada kotoran di selang bensinnya. Jadi coba kuncinya. Oke. Udah lakinya Pak Edi. Aduh. Pasang paleknya dulu. Ada kabelnya apa? Oke, kita pasang akinya dulu guys. Ternyata tadi tidak lupa dipasang. Ada yang mau beli ini dari subscriberku, dia bilang bikinkan beginian. Padahal gampang sekali bikin beginian, dari suntik saja dengan dia. Yang penting tidak ada bocor. Oke, dia sudah mulai pasang. Gimana itu? Gimana itu? Saya dengar tadi bunyi di knalpot itu jatuh. Kau pasang besar dulu. Sana tuh pasang. Apa yang dipasang? Dan mana dari negatif nih? Terserah nih, mau positif mau negatif sama. Rasanya mudah. Mudah sih ada sih. Yang penting tidak on gitu, tidak. Nih, Penahan karetnya juga, penahan akinya tuh. Sekarang kabel positif merah.
Begini yang biasa. Oh gitu. Yang biasa malu. Soalnya ada hashtagnya situ, iri bilang bos. Ada hashtagnya masalahnya. Itu biar benar-benar. Wih tapi rapi nih orang pasang anunya di stikernya. Rapi tau. Oke. Sini bisa pasang nih. Biar cepat tuh. Sekali Pak. Cepat banget lihat nih. Baru sih. Oke, kita kasih keluar dulu bensin kotornya. Tunggu nah. On nih. Nah, Yo. ya baru ini. Nah, lagi. Oke. Lagi. Yang keluar nih ke pasir. Apa yang dapat? Satu. Ini. Apa semudak? Kita tuh sepasang ini tuh 200 tadi salah aja, kita. Kenapa kada menyala? Ini itu yang bahaya. Tidak apa. Ini yang terbaru. Jadi tak apa. Satu malu. Pan. Edit jadi ya begini nih. Saya tidak potong-potong atau gimana. Oke, kita langsung pasang saja. Ini semua. Kalau ini masih aman dia, tidak ada airnya di sini. Sebenarnya bisa kita cek ini saringan udaranya. Saringan udara saya bersihkan dengan pakai anu. Oh, Siangin dulu. Kan siangin sendiri. ya kan panjat tuh. Oke nih, pasang lagi nih ya.
tes nyalakan. Kita cek engine apakah ada menyala. Oh, tidak ada, berarti tidak ada masalah. Terlalu tinggi gasnya ini sebenarnya. Kau dengar gas mana? Apalagi pas menyala lampu depannya dia lebih beda lagi. Agak turun sedikit pas menyala lampu depannya. Nah itu. Kenapa ya bukannya nggak mati? Apa? Kalau menyala, kan menyala kan kita kalau mesin menyala lampu belakang. Iya. Kalau saya kan kalau udah menyala di motor, menyala saja deh, menyala di lampu belakang. Oh. Sudah ganti LED kah? Ganti di kan? Ganti LED, sudah ganti LED nih? Yang mana yang Bolam? apa itu yang variasi? Oh, yang variasi kah? Putus berarti itu. Putus. Kecuali kau ganti DC ini. Tak belum nyala sih, kalau tidak. Ya kan dua lampu di situ, lampu senja sama lampu lampu senja sama lampu rem. Yang putus itu lampu senjanya, bahaya itu. Kau ganti lampu variasi itu yang berkedip-kedip tuh. Memang kalau lampu itu dia putus kalau di AC dia harus di DC kan dulu itu. Coba kita cek lampu depannya. Oh, berarti ini belum diubah ke DC ini karena tidak menyala pas di on. Oh, belum di on pale juga. Oh. Nah, ini dia. Oh, masih AC ini. Nah, buktinya dia masih berkedip-kedip. Karena kalau AC kan dia mengikuti putaran mesin. Beda sama lampu DC dia. Kalau sudah berubah DC ini, nanti digas baru stabil. Tapi ini lampunya dia bagus sih, dia terfokus begitu atau silo? Lulus begini. Kan biasa kalau yang standar yang ada turun. Iya. Kalau tidak lulus. Oh, udah silo berarti itu. Tembak mana? Terus Berarti bisa dikasih lampu jauh ini. Berapa beli ini? 250 li. Ini iya kan ini. Nanti saya tes pada deh. Di mana kau beli ini? Di depannya juga Anugrah. Oh, Anugrah. Oh, di situ yang saya sering beli apa-apa. Ada juga ada jual stiker standarnya Jupiter Saturn itu. Banyak sekali. Pernah juga saya situ saya rekam shock breaker juga ISS 1.200.000 kah? ISS tuh shock breaker belakang. Agak lengkap dia. Baru dia tuh. Baru. Makanya ownernya baik juga toh. Oke, kita sudah selesai semua. Sekarang sudah jam berapa nih? Jam 5 mungkin. 5.28 lah. Sudah selesai semuanya. Semua review sebenarnya ini hanya penuh memori. Coba kita lihat suara ya. Coba suaranya katanya. Itu apa ini? Tidak bunyi. Apa ini? Coba kita dengar dulu. Gimana nih kalau dingin aja tapi kalau panas bentar sekali pak tik. Hilang nih sama motorku ini. Jadi ini tuh di penindis rantainya. Memang begitu, masih awal, masih kurang stabil putaran mesinnya. Jadi biasanya tuh penindis rantainya dia bunyi. 60 dan saya melari pak. Hah? Jadi saya bilang berat sekali. Sampai 60 aja nih? Masa? Bisa di tepuk. Hah?
terpaksa sekali. Kalau mau lari. Sampai 60 gini. Paling bagus paling tinggi itu 80 lah. Berarti nanti ini part 2 ini. Kita cek tekanan tuh bahan bakarnya dan injektornya. Kan biasa lari-lari ke situ, Ji. Sering tahan persendalannya. Tahun berapa ini? Wih, 2000-an ini. 17 kan? 20 kan? 20 ya. Masa 25 sih. Oke, saya dulu lah buat opening dulu. Tuh, dia punya PVP. Oke, ini sudah. Nanti minggu depan yang sana, motor yang hitam. Jadi nanti kita akan menyelesaikan masalah pada motor ini. Kita akan servis berat. Oke.